Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Najla Rafifah Diaul Haq. Setelah melakukan penurunan rumus untuk memperoleh nilai ketetapan energi dan fungsi Kubel-Kamung di video part 1, pada video kali ini saya akan mempraktikkan tutorial menentukan band gap energi dengan metode Kubel-Kamung menggunakan software Origin. Di sini kita memiliki data mentah UV-DRS berupa data wavelength, data reflektan, dan juga data absorbansi. Namun, pada metode Kubel-Kamung ini kita hanya akan menggunakan data wavelength dan data reflektansi. Oleh karena itu, kita pindahkan kedua data tersebut ke software Origin. Ini dia data wavelength dan juga reflektansi yang telah berhasil kita salin ke software Origin. Di sini juga terdapat beberapa data yang perlu kita hitung untuk nantinya digunakan dalam membuat grafik. Sekarang terlebih dahulu kita membuat grafik pertama dengan memblok data wavelength dan juga data reflektan. Lalu kita pilih line pada bagian bawah. Ini dia grafik pertama yang berhasil kita buat dengan sumbu X berupa data wavelength dengan satuan nanometer dan sumbu Y berupa data reflektansi dengan satuan persen. Agar grafik yang kita miliki ini terlihat lebih rapi, kita juga bisa tambahkan frame dengan pilih View, Show, lalu Checklist Frame. Ini dia grafik pertama kita yang sudah terlihat lebih rapi karena telah diberi frame. Selanjutnya kita dapat kembali ke tabel data tadi untuk menghitung data-data yang belum kita ketahui. Kita pilih Project Explorer, double klik book 1. Di sini ada beberapa kolom yang perlu kita hitung untuk mengetahui nilainya. Ada kolom C, D, E, F, G, H, dan juga kolom I. Yang pertama, kita akan menghitung di kolom C terlebih dahulu, yaitu reflektansi. Di sini kita akan mengubah reflektansi dalam bentuk persen yang ada pada kolom B menjadi reflektansi dalam bentuk desimal. Kita blok kolom C, lalu klik kanan, pilih Set Column Value. Setelah muncul seperti ini, kita tulis di sini kolom B dibagi 100. Lalu kita klik apply dan OK. Ini dia nilai reflektansi dalam bentuk desimal. Untuk selanjutnya pada kolom D kita akan menghitung nilai energi. Sebelum menghitung nilai energi kita perlu mengubah terlebih dahulu sumbu pada kolom D menjadi sumbu X. Setelah itu kita klik kanan, pilih set column value. Lalu akan kita tuliskan rumusnya di sini. Untuk menghitung nilai energi, rumusnya yaitu 1240 dibagi dengan kolom A, yaitu data wavelength. Kita klik apply dan OK. Nah, ini dia nilai energi yang kita peroleh. Nilai 1240 yang kita gunakan untuk menghitung nilai energi berasal dari penurunan rumus yang ada pada part 1. Selanjutnya ada kolom E, yaitu K atau koefisien absorbansi molar. Kita klik kanan, lalu pilih set column value. Setelah muncul seperti ini, kita tuliskan rumusnya di sini. Rumus untuk menghitung nilai K yaitu 1 dikurang kolom C, yaitu kolom reflektansi yang telah diubah nilainya menjadi desimal, lalu dipangkatkan dengan 2. Kita klik apply, dan OK. Ini dia nilai K yang kita peroleh. Selanjutnya ada kolom F. Kolom F yaitu nilai S atau faktor scattering. Kita klik kanan, lalu pilih set column value. Setelah muncul seperti ini, kita tuliskan rumusnya. Rumus untuk menentukan nilai S yaitu 2 dikali kolom reflektan, yaitu kolom C. Kita klik apply, dan OK. Nah, ini dia nilai S atau faktor scattering yang kita peroleh. Selanjutnya, kita klik kolom G, yaitu fungsi Km. Kita klik kanan, lalu pilih set column value. Setelah muncul seperti ini, kita tuliskan rumusnya. Rumus untuk menghitung fungsi Km yaitu nilai koefisien absorbansi molar yang ada pada kolom E dibagi nilai S atau faktor scattering yang ada pada kolom F. Kita klik apply, dan OK. Nah, ini dia nilai fungsi Km yang kita peroleh. Selanjutnya ada kolom H, yaitu nilai fungsi Kubel-Kamung, seperti pada penurunan rumus yaitu F, R, HV. Kita blok kolom H, lalu kita pilih set column value.
Setelah muncul seperti ini, kita tuliskan rumusnya. Rumusnya yaitu fungsi Km yang ada pada kolom G dikali dengan HV atau nilai energi yang ada pada kolom D. Kita klik apply dan oke. Nah, ini dia nilai FRHV atau nilai faktor Kubel Kamung yang kita peroleh. Pada kolom terakhir, yaitu kolom I, ada nilai faktor Kubel Kamung yang dipangkatkan dengan 2. Kita blok kolomnya, lalu klik kanan, pilih set column value. Setelah muncul seperti ini, kita tuliskan rumusnya, yaitu kolom H yang berisi nilai faktor Kubel Kamung dipangkatkan dengan 2. Kita klik apply dan oke. Ini dia nilai FRHV pangkat 2 atau nilai Kubel Kamung kuadrat. Setelah memperoleh data-data baru ini, yaitu ada data reflektansi yang dalam bentuk desimal, ada data energi dengan satuan EV, ada data K atau koefisien absorbansi molar, ada data S atau faktor scattering, ada data fungsi Km, ada data faktor Kubel Kamung FRHV, dan ada data faktor Kubel Kamung kuadrat atau FRHV kuadrat. Selanjutnya, kita akan membuat grafik dari data yang kita peroleh. Namun, data yang akan digunakan yaitu hanya data FRHV kuadrat dan juga data energi. Oleh karena itu, kita blok kedua data tersebut. Lalu kita pilih line pada bagian bawah. Sehingga muncul grafik seperti ini, di mana sumbu X merupakan nilai energi dengan satuan EV, dan sumbu Y merupakan nilai faktor Kubel Kamung FRHV kuadrat. Kita perlu merapihkan grafik ini dengan double klik pada sumbu X. Pada bagian scale, kita ganti from-nya menjadi 0. Begitupun juga dengan sumbu vertikal atau sumbu Y-nya. Kita ganti from-nya menjadi 0. Kita klik OK. Nah, seperti ini setelah diubah menjadi 0. Selanjutnya, kita ubah tulisan di sini menjadi metode Kubel Kamung. Kita klik OK. Kita dapat mengganti fontnya menjadi Times New Roman. Setelah itu, kita juga dapat memberi frame agar grafik ini terlihat jauh lebih rapi dengan pilih View, Show, lalu checklist bagian frame. Nah, ini dia grafik kedua setelah kita rapihkan. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai band gap dengan memberi garis bantu pada bagian sebelah sini. Supaya lebih jelas, sebelumnya perlu kita zoom terlebih dahulu grafik ini. Kita pilih Line Tool, lalu kita tarik garis sejajar dengan garis awal hingga mencapai sumbu X. Apabila sudah, kita ganti warna garis bantunya agar berbeda dengan garis awal. Kita double klik garis bantunya. Lalu di sini kita akan mengganti menjadi warna merah. Kita klik OK. Nah, sekarang garis bantunya sudah berwarna merah, berbeda dengan warna garis awalnya. Kemudian, kita perlu untuk zoom lagi grafik ini agar saat menentukan titiknya terlihat lebih jelas. Kita pilih Screen Reader, lalu tempatkan pada garis bantu akhir tadi yang merupakan garis perpotongan. Nah, ini dia titiknya sudah kita peroleh, di mana nilai X sama dengan 3,231874415 dan nilai Y sama dengan 0. Apabila nilai Y sudah sama dengan 0, maka titik ideal telah tercapai, di mana tidak ada lagi penyerapan dan energi pada titik ini sesuai dengan energi band gap atau EG. Oleh karena itu, penentuan nilai band gap biasanya dibaca pada Y sama dengan 0. Sehingga sekarang kita sudah peroleh nilai band gap-nya, yaitu ditunjukkan oleh nilai X, yaitu sebesar 3,231874415. Tetapi kita akan tuliskan hanya dua angka di belakang koma saja, yaitu 3,23. Kita pilih text tool, lalu kita tuliskan di sini EG sama dengan 3,23, satuannya EV. Supaya terlihat lebih jelas, kita beri warna menjadi warna merah. Setelah menuliskan nilai band gap ini, kita kecilkan kembali grafik yang kita miliki.
Ini dia grafik yang kita peroleh dan nilai band gap yang kita dapatkan dari grafik yang kita miliki. Selanjutnya, grafik ini kita pindahkan ke grafik pertama. Kita klik kanan, pilih copy page. Kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Ini dia gabungan dari grafik reflektansi terhadap wavelength dan grafik penentuan bandgap menggunakan metode kubel kamung. Sekian video tutorial menentukan bandgap energi dengan metode kubel kamung yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.